Filsafat postmodern atau biasa disebut dengan postmodernisme itu berkembang di tahun 1900-an awal ya. Kemudian populer itu di 1950-an ke atas. Nah, salah satu tonggak dalam perkembangan filsafat itu adalah postmodernisme, karena sebenarnya postmodernisme itu lahir dari titik balik ketika mengkritik sesuatu yang dianggap sangat dominan waktu itu. Nah, istilah post itu sendiri itu muncul, ada banyak yang biasa kurang memahami ya apa yang disebut dengan kata post. Karena beberapa orang menyebutnya post itu hanya sekedar pasca atau setelah. Nah, sebenarnya kata post dalam kata postmodernisme itu bermakna suatu yang biasa dianggap titik balik. Jadi ketika para tertahan sebelumnya bernama modernisme, filsafat modern atau pemikiran modernitas, itu kemudian muncul titik balik yang disebut dengan postmodernisme atau postmodern sebagai arus balik mengkanter dominasi pemikiran-pemikiran modern saat itu. Nah, karena postmodern menganggap bahwa daya rusak atau arah modernisme atau modernitas yang diagung-agungkan oleh filsuf pada waktu itu justru mengalami jalan yang buntu. Bahkan sebagian besar filsuf di era postmodern itu menganggap bahwa modernitas itu dianggap bukan lagi hal yang sebagai solusi yang bisa mencerahkan umat manusia, bahkan malah sebaliknya. Jadi sebenarnya untuk membahas yang disebut dengan postmodernisme itu tidak akan bisa memahami bagaimana intisari pemikiran postmodernisme kalau tidak memahami apa itu modernitas. Nah, secara singkat, modernitas itu adalah pemikir-pemikir filsuf yang mulai berkembang di ketika 1500-an, yang dimana biasa orang sebut sebagai bapak modernitas, René Descartes, René Descartes, di 1500-an, 1600-an akhir, itu kemudian melahirkan yang disebut sebagai akhir dari Dark Age atau akhir dari abad ke-8 di Eropa. Dan masuklah zaman modernitas, berkembang sistem kapitalisme, liberalisme, pokoknya, dan yang paling dalam dunia filsafat itu berkembang disebut dengan pemikiran modernitas. Modernitas itu kalau kita singkat saja ya, rasionalisme, empirisme, kemudian positivisme, bahkan teori komunisme, sosialisme, itu semua dikategorikan oleh kelompok-kelompok postmodern sebagai kelompok pemikiran modernitas. Kenapa modernitas dikritik oleh postmodern? Karena dari semua pemikiran yang dianggap berbeda-beda ini, itu mempunyai tujuan yang sama. Itu menjadi sumber kebenaran yang universal. Mereka berlumba-lumba menjadi kebenaran yang diagungkan. Maka salah satu bapak postmodernisme itu adalah Nietzsche, Friedrich Nietzsche, itu pernah membuat tulisan yang fenomenal yang banyak orang kutip ketika Nietzsche menyebutkan Tuhan telah mati. Karena Tuhan telah dibunuh berkali-kali oleh umat manusia. Banyak orang gagal paham soal ini. Tuhan yang dimaksud oleh Nietzsche itu bukan Tuhan yang kita imajinasikan dalam ruang metafisika. Tetapi Tuhan yang dimaksud oleh Nietzsche itu adalah ketika umat manusia membunuh Tuhannya, kemudian mencoba menjadi Tuhan baru, mencoba mendewakan filosofi pemikirannya, dan itu dianggap sebagai sumber kebenaran yang mutlak. Maka dalam postmodern, orang tidak berlumba-lumba lagi menjadi kebenaran, bahkan mempertanyakan kenapa sesuatu itu menjadi benar dan kenapa sesuatu itu menjadi salah. Maka dalam salah satu filsafat pemikiran yang paling banyak digunakan dalam pemikiran postmodernisme itu salah satu teori dari Jacques Derrida dalam bahasa Indonesianya, yang disebut dengan pemikiran
teori relasional, bahwa sesuatu itu tidak punya makna sama sekali, tetapi punya relasi. Sesuatu itu ada itu karena merupakan jejak dari sesuatu yang lain. Simpelnya seperti ini. Kita tidak akan mampu bisa mendefinisikan apa itu tinggi ketika tidak ada perbandingan benda tersebut berelasi dengan sesuatu yang lebih pendek dari sesuatu yang tinggi itu. Atau kita tidak akan mampu menemukan makna apa itu putih ketika kita tidak bisa menyandingkan sesuatu yang hitam. Putih menjadi tidak ada kalau tidak ada hitam. Maka sesuatu yang salah pun itu menjadi ada karena ada yang dianggap sesuatu yang benar. Begitupun sebaliknya. Sesuatu itu menjadi benar karena ada yang dipersalahkan. Maka orang di era postmodern secara simpelnya, meskipun sebenarnya pemikiran postmodern itu rumit dan berliku-liku, tapi saya coba mempersingkat. Salah satu kunci intisari dari pemikiran postmodernisme adalah orang tidak berlomba-lomba menjadi benar, tetapi mempertanyakan segala sesuatu yang dibawa oleh modernitas ke dalam dunia nyata, dunia kehidupan manusia, yang mengangkat sesuatu pemikiran menjadi kebenaran. Rasionalisme, empirisme, kapitalisme, komunisme, inilah sebagai Tuhan baru yang diagungkan. Dan kelompok-kelompok postmodern itu kemudian melakukan dekonstruksi, meruntuhkan imajinasi kelompok-kelompok modern, di mana mereka mencoba mengangkat setinggi langit pemikiran mereka untuk menjadi kebenaran. Itu kemudian diruntuhkan oleh tokoh-tokoh postmodern bahwa semua yang kulakukan itu adalah hal yang menyesatkan. Maka dalam salah satu pintu untuk yang paling banyak digunakan dalam dunia media misalnya, atau dalam analisis wacana, itu paling populer itu menggunakan salah satu filsuf dari postmodern, Michel Foucault. Karena Michel Foucault inilah yang kemudian ketika pemikiran tentang relasi tadi dan dekonstruksi itu diangkat ke dalam analisis wacana misalnya, itu terungkap bahwa suatu wacana menjadi benar dan menjadi salah itu bukan karena sunnatullah dan turun dari langit menjadi sebuah kebenaran, tetapi suatu hal yang dikreasi oleh sesuatu yang disebut sebagai ada unsur kuasa, ada relasi kuasa yang membuat kenapa demokrasi itu menjadi benar, kenapa komunisme menjadi sangat salah di dalam perang dingin, kenapa kapitalisme dianggap benar. Atau saya pernah buat podcast soal kecantikan. Narasi atau wacana tentang kecantikan itu sebenarnya adalah suatu hal yang diproduksi oleh unsur kuasa tertentu. Kenapa kecantikan, sumber standar kecantikan hari ini itu semua merujuk pada Eropa? Putih, mata biru, pirang, tinggi semampai, perut langsing. Padahal kan kalau kita bicara tentang sejarah kecantikan, kalau kita menggunakan pemikiran Foucault misalnya tentang arkeologi pengetahuan dalam dunia kecantikan, itu semua budaya dan peradaban tertentu punya standar kecantikan masing-masing. Afrika pernah punya standar kecantikan, yang paling cantik itu adalah orang yang gemuk. Atau misalnya di Arab dan India di masa lampau itu standar kecantikan mereka itu adalah yang bondeng-bondeng istilahnya, yang gemuk-gemuk sedikit. Kalau orang Bugis dulu itu standar kecantikan itu punya leher berlangga 3. Tapi kemudian standar itu dibabat habis ketika arus modernisasi, arus eurosentris masuk ke semua lini kehidupan manusia, di mana standar kecantikan Eropa yang diterapkan, yang dibawa masuk ke sini, dan kemudian itu dianggap suatu yang kebenaran. Dan sesuatu itu menjadi benar kalau kita menggunakan perangkat
postmodernisme itu berangkat dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah diferensiasi. Wacana itu yang pertama, diferensiasi, dibeda-bedakan dalam sistem sistem politik, misalnya demokrasi, teokrasi, kemudian monarki misalnya ya. Nah, bagaimana demokrasi itu dianggap sesuatu yang paling benar, itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus mempersalahkan sistem yang lain daripada dirinya. Dia harus mempersalahkan, mencitrai buruk tentang monarki. Ketika kekuasaan dipegang oleh satu raja, maka hak rakyat menjadi hilang. Dia harus mempersalahkan tentang teokrasi. Ketika agama dan negara bersenggama akan terjadi kehancuran. Maka secara tidak langsung orang akan menilai, karena dua ini buruk, maka yang terbaik dari ketiga ini adalah demokrasi. Jadi orang tidak perlu berdiskusi tentang bagaimana demokrasi yang paling baik, cukup dengan mempersalahkan di luar dirinya atau the other atau yang lain, dan secara tidak langsung dia sedang memposisikan bahwa inilah yang paling benar. Begitu kerangka dalam cara berpikir postmodern. Sebenarnya ada banyak hal yang perlu diurai kalau bicara postmodern. Mungkin salah satunya pemikiran Michel Foucault tentang arkeologi pengetahuan, genealogi pengetahuan. Tapi mungkin di video selanjutnya ini cukup menjadi pengantar, dan saya berencana ini membahas tentang postmodern, kemudian postkolonial, kemudian posttradisionalis. Kalau masih dianggap penting juga membahas tentang filsafat modern, dan seterusnya, mungkin seperti itu. Semoga saya diberi nafas yang panjang untuk bisa berdiskusi dan mengurai banyak teori-teori yang saya paham seperti itu. Terima kasih.